Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam membuat video pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Guntur dari kelompok 3 selaku moderator, dan di samping kanan saya ada Ijar Ardianto, ada Muslim, ada Nadira, dan Anita, dan Jepri. Kemudian kami membahas di sini materi yang kami pada kesempatan kali ini, yaitu probiotik, yang dimana nanti akan dibacakan oleh teman-teman. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Muslimuddin, dan pemateri kedua Anita, pemateri selanjutnya Nadira, pemateri keempat Ijar Adrianto, dan pemateri kelima Jepli. Untuk mengetahui dan lebih lanjut, saya persilakan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan probiotik? Probiotik adalah mikroorganisme hidup, bakteri atau jamur, ragi, yang ketika dikonsumsi dalam jumlah yang memadai memberikan manfaat kesehatan bagi inang, manusia maupun hewan. Mereka sering disebut sebagai bakteri baik karena membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus. Isi komponen utama probiotik. Probiotik mengandung beberapa komponen penting, yaitu serat bakteri atau ragi hidup. Ini adalah komponen aktif probiotik. Serat yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada kesehatan. Beberapa serat yang umum meliputi Lactobacillus yang sering ditemukan pada yogurt dan makanan fermentasi. Oke, sekian dari saya. Untuk pemateri selanjutnya kepada Dita, silakan. Baik, langsung saja, yaitu fungsi prebiotik dalam tubuh. Yang pertama, prebiotik memberikan berbagai fungsi kesehatan melalui mekanisme meningkatkan keseimbangan mikroba usus, membantu menjaga rasio yang sehat antara bakteri baik dan bakteri jahat di usus. Yang kedua, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, merangsang produksi antibodi, dan meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh. Yang ketiga, produksi zat bermanfaat menghasilkan vitamin seperti vitamin K dan vitamin B. Yang keempat, melindungi dari patogen menghasilkan zat antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri jahat dan mencegah infeksi. Baik, sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. Silakan. Baik, langsung saja. Isi komponen utama probiotik. Probiotik mengandung beberapa komponen penting, yaitu serat bakteri atau ragi hidup. Ini adalah komponen aktif probiotik. Serat yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada kesehatan. Beberapa serat yang umum meliputi Lactobacillus, misalnya Acidophilus, Harmonus, dan Lactrum, sering ditemukan dalam yogurt dan makanan fermentasi. Bifidobacterium, misalnya Bervedium dan Logum, umumnya ditemukan di usus besar. Saccharomyces boulardii, ini adalah ragi probiotik yang efektif melawan diare terkait antibiotik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ijar. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu bagian utama sel probiotik. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel terdiri dari peptidoglikan yang tebal, memberikan bentuk dan perlindungan terhadap tekanan osmotik, mengandung polisakarida, eksopolisakarida yang membantu dalam adesi ke sel
usus dan meningkatkan daya tahan terhadap lingkungan ekstrim. Yang kedua, membran sitoplasma. Membran sitoplasma merupakan lapisan lipid ganda yang berfungsi sebagai pengaturan transportasi zat masuk dan keluar sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma mengandung enzim, ribosom, dan berbagai molekul yang terlibat dalam metabolisme serta produksi senyawa bermanfaat seperti asam laktat dan bakteriokin. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jepti. Jadi baik, terima kasih. Jadi bagian utama sel probiotik yang keempat yaitu materi genetik atau DNA, kromosom, dan plasmid. Bakteri probiotik memiliki DNA, kromosom utama dan seringkali mengandung plasmid yang membawa gen tambahan seperti gen resistensi terhadap kondisi asam. Yang kelima itu ribosom atau antibiotik, tempat sintesis protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi seluler. Yang keenam yaitu flagella atau opsional. Beberapa probiotik memiliki flagella untuk bergerak, meskipun sebagian besar probiotik non-motil. Yang ketujuh itu fembria atau pili. Struktur seperti rambut kecil yang membantu bakteri menempel pada permukaan usus dan membentuk biofilm. Yang kedelapan yaitu vesikel ekstraseluler atau EFS, struktur kecil yang digunakan untuk komunikasi antara sel dan pengiriman senyawa bioaktif ke lingkungan sekitarnya. Jadi itu saja dari saya kembali kepada moderator. Baik, itulah hasil diskusi kami yang dibacakan oleh beberapa pemateri tadi. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya atas nama Malik Muki. Kesimpulan yaitu probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam menjaga keseimbangan mikroba usus, meningkatkan imunitas, dan membantu pencernaan. Komponen utamanya adalah strain bakteri. Struktur sel probiotik terdiri dari dinding sel, membran sitoplasma, materi genetik, ribosom, serta pili, flagella, dan vesikel ekstraseluler yang mendukung fungsi dan kelangsungan hidupnya. Sekian kesimpulan yang saya bacakan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.